warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama kami ucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman di semua proyek yang sudah datang menyempatkan di acara upgrade setiap hari Senin ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan bisa kita gunakan untuk kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama-tama yang saya hormati pimpinan dari PT Sinar Karya Utama, Pak Sugi, Mas Alvan, Pak Sugi, dan juga yang kami hormati sebagai pemateri kita pada sore hari ini, Pak Ustadz Azam, dan semua teman-teman yang saya sayangi. Pertama-tama, mari kita berdoa dan bersyukur atas kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberi kita sukacita sebanyak kepada para hamba-Nya. Salawat dan salam juga kepada Nabi Muhammad SAW yang dengan perjuangan dan kesabaran menyebarkan ajaran tauhid sehingga mereka bisa dikenal di seluruh pelosok negeri. Hadirin sekalian, sebelum kita membuka acara pada sore hari ini, alangkah baiknya kita mengucapkan basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk susunan acaranya nanti kita awali acara pada sore hari ini dengan bacaan tilawah oleh Mas Fahad dan juga pemateri yang dimoderatori oleh langsung Mas Suci, dan juga dilanjutkan dengan pematerinya dari Pak Ustadz Azam. Untuk memulai acaranya kita baca tilawah, mari kita dengarkan tilawah bersama dari Mas Fahad. Siapa bismillah? Jujur. Tahu. Geseran dikit apa sih bener? Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sore hari ini kita diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bisa bermuajahah, untuk bisa bersilaturahim dalam agenda rutin kita, yaitu agenda Senin sore dengan pemateri kita sore hari ini yang insya Allah sudah kenal semua. Nah, beliau ini Ustadz Abdullah Azam SPDI, beliau alumni UNMU ya Pak ya, alumni UMM Malang. Kemudian beliau yang sudah genap per hari ini, sore hari ini bertemu dengan masing-masing minimal 2 kali pertemuan, dan insya Allah akan terus membimbing kita semuanya sehingga kita bisa lebih baik lagi dalam belajar membaca Al-Quran ya. Sehingga materi sore hari ini berkaitan dengan membaca Al-Quran sebagai etos kerja seorang muslim, kira-kira seperti itu. Sehingga kita tidak hanya belajar membaca saja, tetapi juga kita bisa memahami alasan mengapa pentingnya kita belajar untuk membaca Al-Quran. Nah, insya Allah sore hari ini akan dijelaskan oleh beliau Ustadz Azam kepada kita semuanya, sehingga pertemuan-pertemuan berikutnya kita bisa semakin khusyuk dan mendalami untuk belajar membaca Al-Quran itu, karena kita sudah mengerti apa tujuannya. Kira-kira seperti itu. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Saya betul. Cek 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad
Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Amma ba'd. Yang saya hormati pimpinan jagat Pak Dujin ya, dan juga para pimpinan masing-masing unit, genap karyawan-karyawati yang dirahmati Allah SWT. Mudah-mudahan sore hari ini pertemuan kita mendapatkan ridho dan maunah dari Allah SWT, diberikan ilmu yang bermanfaat, umur yang barokah. Mudah-mudahan dengan berkahnya pertemuan kita sore hari ini, segala urusan kita dimudahkan oleh Allah SWT. Orang yang sakit mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah. Yang punya hutang-hutang mudah-mudahan segera diberikan mudah untuk melunasinya. Bahasa-bahasa diutang kita ya. Amin kantor ya. Mudah-mudahan yang belum ketemu jodohnya dimudahkan oleh Allah. Amin. Lanjutin amin berarti kurang satu lagi. Ya, mudah-mudahan yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Amin. Baik, salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Nabi Agung, Nabi besar, Nabi mulia yang kita dapatkan, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah menjadi khutbah hasanah bagi kita semuanya, dan mudah-mudahan kita semuanya dikumpulkan oleh Allah SWT di surganya dan dipertemukan oleh Allah SWT bersama beliau. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf ya, saya panggil teman-teman aja ini karena masih muda-muda semuda saya. Iya lah ya, umurnya lah ya. Kan masih muda juga banyak saya. Umurnya 48. Ya, jadi insya Allah yang tua nggak terlalu jauh dengan saya, yang muda juga nggak terlalu jauh ya kan. Jadi saya panggil kawan-kawan atau teman-teman semua. Setuju ya? Setuju. Ya, kita lebih akrab gitu ya. Tapi sebelumnya saya ingin memulai pertemuan sore hari ini dengan membaca Al-Quran dulu ya. Tadi dari pertemuan hari Rabu sampai hari ini sudah saya ajarkan namanya nada apa? Ros ya, nada ros. Nadanya rendah tinggi Sudah bisa semuanya ya? Insya Kita cek dulu ya. Ya, biar barokah kita cek dulu ya. Nah, kita bersama-sama mengawali pertemuan kita siang hari ini dengan membaca Al-Fatihah pakai lagu ros dari ta'awud dan basmalah. Siap ya? Suaranya yang keras biar didengar malaikat. Kita gentarkan ruangan ini sampai gedor-gedor harus suaranya dengan semuanya. Siap? Siap. Baik, kita mulai dari ta'awud. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Cukup ya. Biasanya dilanjutkan dengan doa.
Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nah, sampai situ ya. Kalau di pembelajaran metode umi biasanya ada ya Fatah, ya Alim, iftah lana babana, terus sampai terakhir, terus ditutup dengan doa khatmul Quran. Allahumma arhamna bil Quran. Udah nanti penutup aja ini. Sekarang kan baru mulai. Oh iya, kenapa sekarang? Langsung pulang. Jadi teman semuanya, kenapa kita harus tahsin memperbaiki sebelum bacaan Al-Quran itu ya? Bagus itu standarnya apa sih itu ya? Karena kalau kita tidak paham, merasakan kesulitan dalam belajar itu bisa jadi putus asa ya. Kalau tidak paham, tidak ngerti, masuk ngaji kok ngelantung sih, masuk bahasa aku ini dia salah. Masa deh, ini sampai sekarang modal perasaan biar mau coba aja mau disalah-salahin baik kan gitu ya. Kenapa? Karena tidak mengerti standar bacaan yang benar. Dan ini teman-teman semuanya banyak banget ya. Peserta saya rata-rata bapak-bapak, ibu-ibu. Jadi saya dulu karyawan YDSF ya, 8 tahun ya. Jadi ngantor pagi, pulang malam, ngantor pagi, pulang malam. Nah, kemudian saya off ya, resign, dan saya fokus jadi guru ngaji saja. Dari tadi pagi saya sudah ngajar pagi di Green Hill, pulang langsung pakai Zoom sampai zuhur. Ternyata ada tamu dari Pasuruan, tadi izin telat ya. Ada tamu dari Pasuruan minta Quran ya. Alhamdulillah saya bina majelis taklim 2 di Tomboati sama Green Hill sama komunitas pecinta Quran. Saya tinggal ditemani ketua-ketuanya tadi ya. Alhamdulillah dapat 30 Quran di bawah Pasuruan. Saya antar ambil di rumah ketuanya, terus pulang terus ke sini. Nah kemudian langsung ke sini sampai maghrib ini ya. Nanti menghadapi ibu-ibu juga nyebrang jalan. Nah di Blok M sini. Jadi rata-rata bapak-bapak dan ibu-ibu masih banyak sekali bacaannya yang kurang. Padahal kalau ditanya, ya kira-kira waktu kecil sudah belajar ngaji atau belum? Ya sudah. Termasuk bacanya semua nih teman-teman semuanya, ya kan? Ada yang mungkin metode apa? Iqra, paling lama ya. Nah, paling lama Iqra, ada mungkin yang agak keren dikit, ada qiraati, tilawati, yang doa. Kalau sekarang saya pakai pengembangan metode ini, bahkan sekarang saya merancang metode sendiri. Mudah-mudahan ya, saya sudah menyelesaikan jilid 1. Saya presentasikan di antara guru-guru, kemarin apresiasinya bagus. Langsung saya bagi tugas, ayo kamu menyelesaikan, cari metode yang terbagus jilid 2-nya. Ini grup ini sahabat tim ya. Jilid 3-nya kita akan buat metode sendiri yang lebih keren. Nah, gitu. Jadi rata-rata kenapa? Karena dari kecil sudah baca Quran, tapi tidak mengerti standar bacaannya yang benar. Nah, sehingga kalau belajar baca Quran menemui kesusahan itu, mau Quran itu salah. Saya lulusan pondok pesantren 4 tahun di Solo ya, di Ngeruki ya. Kemudian di Jogja 2 tahun bahasa Arab gratis. Masuk ke Malang, masuk kader ulamanya Tarjih Muhammadiyah. Di asrama kan ada tahsin juga, ada bahasa Arab juga. Ternyata tes bacaan pentasbih saya Ustaz Muzammil dari Surabaya almarhum kemarin baru meninggal ya. Belum hayalkan ya. Nah, ternyata nggak lulusan pesantren basic bahasa Arab, bahkan saya kuliah itu tidak pernah bayar. Sampai wisuda saya tidak bayar. Tidak tahu kalau bayar habis berapa. Karena modal bahasa Arab. Tetapi bacaan saya di tes tidak lulus. Ya. Jadi kalau jenengan itu merasakan kesulitan karena tidak punya basic bahasa Arab, juga belum pernah taksib, wajar gitu loh ya. Jadi jangan putus asa, tenang aja, konsolnya agak gitu ya. Temannya banyak ya, Nah, yang terpenting adalah kita tetap semangat mempelajari Al-Quran ya. Jadi tahu standarnya. Gimana sih bacaan yang disebut tartil atau fasih itu seperti apa sih?
Ya kalau di dalam Al-Quran kan jelas Allah berfirman surat Al-Muzammil ayat 4 itu kan, warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran dengan tartil. Jadi ada dua perintah Allah. Pertama perintah baca Quran, yang kedua dengan cara yang tartil. Tartil itu bacaannya, artinya kalau jenengan baca terjemahnya ini ya, terjemah. Artinya perlahan-lahan, ya, perlahan-lahan. Dunul ya. Mas Pani tadi tidak apa-apa ya. Nanti kalau sudah ketemu saya beberapa pertemuan, insya Allah lembut mas ya. Ustaz saya nafasnya tidak panjang Ustaz. Tidak apa-apa ya. Nanti meskipun tidak panjang tapi jadi kaum. Pelan-pelan ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau didengarkan itu enak, kalau mantuk-mantuk gitu ya. Nah, enak. Tartil. Nah, penjelasan tafsirnya tartil itu adalah tajwidul huruf wa ma'rifatul huruf. Jadi bacaan tartil itu adalah dia mengetahui tata cara pemberhentiannya, tajwidul huruf. Terakhirnya, tajwidul huruf itu artinya menjawab, memperbagus bacaan hurufnya. Jadi kalau jenengan ngajinya, kalau sudah bisa kho dibaca kho, ya, a dibaca a, bukan a dibaca a atau a dibaca a. A'udzubillah, arti apa enggak? Senyum-senyum ini kosong ya, aku Pak. Atau kebalik, a'udzu, jadi a'udzu ya, a'udzubillah. Namanya tidak tartil. Kenapa? Karena bacaan hurufnya salah. Jadi tartil itu tajwid huruf, memperbagus bacaan huruf. Atau bisa juga disebut dengan fasih. Apa fasih itu? Fasih itu adalah kita ikut lidhi harfin haqqum. Kalau kita bisa menghadirkan hak setiap huruf, ya, itu namanya fasih. Apa? Jadi bacaan Quran itu huruf hijaiyah itu ada hak-haknya. Ya, haknya apa? Ada sifatul huruf, ada makhrijul huruf. Sifat-sifat huruf, ada tempat keluarnya huruf, ada ahkam huruf, hukum-hukum huruf. Dengan jelas gitu ya. Kalau kita bisa menghadirkan makhraj dan sifatnya, nah ini disebut dengan fasih. Wa ma'rifatul huruf dan mengetahui tata cara pemberhentiannya, gitu ya. Ini namanya fasih ya. Jadi kenapa kita harus membaca Quran dengan fasih dan benar dengan tartil? Karena kalau kita salah membaca huruf maka salah arti. Misalnya kita baca surat favorit ya, biasanya surat apa? Al-Wallahu ahad. Pendek favorit ya, apalagi sebenarnya susu ya. Soalnya ada susu baca trikul ya. Kadang surat apa namanya 2 rakaat itu bacanya sama trikul kabeh dan kul kabeh. Allahu akbar. Rakaat pertama, rakaat kedua keluar lagi enggak sadar. Saking favoritnya ya. Rakaat pertama kul huwallah, rakaat kedua kul huwallah lagi, Masya Allah. Jadi istiqomah pakai kul huwallah deh. Saking favoritnya. Nah, surat yang mudah itu kalau kita salah membaca, misalnya gini ya, harusnya kan huruf apa pertama? Maksudnya tempat keluarnya kop itu harus di tenggorokan pangkal lidah. Ya. Pangkal lidah. Lidah paling jauh itu naik dikit jadi kaf. Jadi beda. Makhluknya sama, sifatnya beda. Kalau tebal, ya. Nah, kemudian kita baca nggak bisa kul karena nggak ikut ngaji. Ya, konconya ngaji, alasannya wae pas ini batu. Nah, dikasih ngaji, jatuh ngaji di sini kepanjen. Iya. Walhasil ada kebanyakan izin. Akhirnya nggak ngaji ya.
temannya sudah tartil, bacaannya sudah bagus, adalah kesannya ngalah maca al-qul huwallah. Qul huwallahu ahad. Nah, harusnya gimana tadi? Qul, bukan kul. Ini karena nggak pernah ngaji ini. Jadi harusnya qul dibaca qul. Nah, ini artinya bisa fakat. Kalau qul itu artinya katakanlah, ya kan? Tapi kalau kul artinya makanlah. Jadi artinya gimana gitu? Makanlah. Makanlah. Dialah Tuhan yang Maha Esa. Itu namanya jam sembung naik ojek alias gak nyambung cek. Ya, artinya gak nyambung. Harusnya katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Tapi karena cara pengucapan jadi makanlah dialah Allah yang Maha Esa. Ya. Nah, ini kesalahan fatal. Ada 3 ya kesalahan fatal itu. Yang pertama tahwilul huruf bil huruf, mengganti huruf dengan huruf yang lain seperti tadi ya. Yang kedua, tahwilul harakah ila harakah, mengganti harakah dengan harokat yang lain. Mestinya a dibaca i, mestinya i dibaca u. Nah, yang ketiga, ziyadatul huruf atau nuqsanul huruf, mengurangi huruf atau menambah huruf. Misalnya, siratal ladzina an'amta 'alaihim, mestinya an'amta dibaca an'amta, ainnya dihilangkan, salah besar. Ya. Atau menambah, ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ta diganti ha, tambahi ha, salah. Ya, termasuk sebenarnya sering baca al-asr itu kan salah. Wal 'asr, ya gitu. Innal insana lafi khusr illa alladziina amanu, mestinya illa dibaca illa. Kalau illa kecuali, tapi kalau illa artinya apa? Ya, ke ya, ke atau menuju atau pada ya. Ilal masjid berarti ke masjid ya kan? Menuju masjid illa, nggak ada tajidnya. Tapi kalau illa artinya kecuali, lo kurang tasdid saja salah artinya. Ya, kurang tasdid artinya salah. Nah, ini kenapa kita perlu pentingnya tahsin baca Al-Qur'an. Ada tips sukses dalam bertahsin, tapi materinya tidak saya sampaikan hari ini. Next time saja ya, lain kali ya. Kalau ada kesempatan yang bagus seperti ini. Nah, saya menuju ya. Tadi temanya apa? Bagaimana membaca Al-Quran itu menjadi etos kerja seorang muslim. Jadi teman-teman sekalian ya, sebenarnya sudah umum ya. Quran ini kan bagi seorang muslim seharusnya adalah menjadi makanan harian, menu harian. Ya kan, makanya kita kenal di masyarakat itu ada wadewan jus, ya kan, meskipun kita tidak sampai wadewan jus, ya, wadewan lembar, wadewan ayat, itu kan ada ya, ada ayat dan satu ayat ya. Jadi ini sudah menjadi menu harian bagi seorang muslim biasa. Nah, saya di beberapa korporat yang pernah saya ajar menjadi syariah, karyawannya semuanya belajar ya. Tapi baru-baru efektif. Saya setuju model seperti ini ya. Jadi meskipun 20 menit tapi pergantian ini efektif. Meskipun sedikit tapi sesuai dengan kemampuan. Di BNI Syariah itu baru-baru. Jadi misalnya ada 15 orang itu baru, sehingga ya efektif dan waktunya 1 jam. Kurang efektif. Bukan apa lagi dulu ya. Terbanyak kan BNI Syariah itu ya. Jadi di beberapa korporat sudah menerapkan pelajaran bacaan Al-Qurannya, dan banyak sekali. Bahkan di lapas juga ada wisuda Quran, teman-teman yang mau wisuda ya, saudara ya. Jadi hasil bacaan Quran ini sudah menjadi menu harian, ya, sudah menjadi makanan. Ya. Jadi kalau kita bekerja, pekerjaan dengan bacaan Quran ini kalau dikaitkan dengan hubungannya sangat erat sekali. Karena berapa banyak ayat Al-Quran yang berbicara motivasi tentang bekerja, ya kan? Banyak sekali. Ya, ayat Al-Quran yang berbicara tentang bekerja.
Kita baru keluar masjid saja, doanya gimana? Doa keluar masjid. Allahumma, ayo yang alhamdulillah dikasih hadiah penting. Pulsa. Dan ada hadiah dari saya. Ada yang hafal doa keluar masjid? Dari hafal ini? Masya Allah. Ayo saya kasih hadiah besar yang dapat. Kasih hadiah surat Al-Fatihah. Alhamdulillah. Allahumma inni as'aluka min. Gak nyambung juga. Ketahuan gak pernah ada lain. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Jadi baru keluar sholat saja kita diajarkan berdoa dalam rangka bekerja. Ya. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku as'aluka memohon padamu min fadlik dari karunia-Mu. Jadi yang ibadah, yang kerja, yang ibadah, yang maca Quran, yang kerja, yang maca Quran, gitu ya. Jadi menjadi satu kesatuan. Ya, belum lagi misalnya Allah berfirman, wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Wasaturaduna ila alimil ghaibi wasyahada wa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ya. Jadi ayat ini menjadi motivasi kita dalam bekerja. Ya. Maka kalau kita rajin membaca Quran, ya, menjadi semangat dalam bekerja, ya. Banyak nilai-nilai Al-Quran tertanam dalam diri kita, bekerjanya jadi enak. Makanya Abdullah bin Nasir itu waktu tenar-tenar yang nggak tahu ya, setelah poligami dia masih diundang ke perusahaan-perusahaan atau tidak ya, saya nggak tahu ya. Kalau dulu itu perusahaan-perusahaan itu undang Abdul Nasir dalam rangka apa? Memperbaiki kinerja para karyawan. Ya, kenapa? Karena kalau karyawan itu pemahaman agamanya baik, maka dia akan sikapnya juga baik. Ya, dia akan jujur, amanah gitu ya. Nah, kalau sebagai pimpinan Pak Dudin kan mesti udah paham kan ya. Makanya di sini kayaknya nuansa Islamnya juga bagus, ya kan? Nah, ada ngajinya, ada tausiahnya, ada buka bersamanya. Subhanallah, itu luar biasa. Barokah ya, rezekinya barokah, ilmunya barokah, ya, amal-amalnya barokah semuanya. Dan inilah yang digunakan oleh perusahaan besar dalam membangun etos kerja di perusahaannya masing-masing. Jadi memang Islam tidak bisa dipisahkan antara Quran dan bekerja. Dan Quran ini tidak mengajarkan pemeluknya ini bermalas-malas bekerja. Wa qul i'malu, dan katakanlah i'malu, bekerjalah kalian. Islam menyuruh bekerja. Fasayarallahu 'amalakum. Tapi bekerja tidak hanya sekedar bekerja. Ingat bahwa pekerjaan kita pasti akan disaksikan. Fasayarallahu 'amalakum. Ya. Wa rasuluhu wal mu'min, Allah akan melihat hasil pekerjaanmu dan Rasulnya dan orang-orang yang beriman. Jadi kalau kita beraktivitas, kita bekerja, ini penuh nuansa dengan keagamaan. Kita bekerja ya betul-betul niat ikhlas karena Allah untuk mencari nafkah, jadi ibadah. Betul kan? Loh, ada loh, sama-sama bekerja. Yang satu bernilai ibadah, tapi yang satu tidak bernilai ibadah. Letak bedanya di mana? Niat. Ya kan? Hanya gara-gara niat. Satunya bekerjanya jadi ibadah, yang satunya tidak jadi ibadah. Ini kan penting. Jadi pentingnya niat. Ya. Tapi kalau kita bekerja mengharap ridha Allah jadi ibadah. Di samping itu dalam melaksanakan pekerjaan kita ingat bahwa pekerjaan kita ini disaksikan oleh Allah, ya kan? Rasulnya dan orang-orang yang beriman. Dan lebih dahsyat lagi, segala amal kita, bagaimana kita ada di kantor di sini, kantor ini ya. Kemudian kita mengerjakan tugas-tugas pekerjaan itu amanah atau tidak, sungguh-sungguh atau tidak, ya kita saling menolong atau tidak.
ini akan wasaturaduna ila alimil ghaibi wasyahadah, akan dikembalikan oleh zat yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wasaya Allah amalakum wa rasuluh. Jadi akan dikembalikan kepada fa'in nabiyukum bima kuntum ta'malun, dan kelak nanti akan dikabarkan oleh Allah kepada kita. Jadi misalnya Barika misalnya ya. Nah, nanti akan melihat Barika sore ini jadi MC, dilihat oleh Allah. Ada videonya ya, rekaman, bukan rekaman ini maksudnya. Rekamannya malaikat ya, tampak lagi. Malaikat ini dalam apa ya? Ini malaikat Israel. Waduh, ayo. Jadi rekamannya malaikat ya, rekamannya malaikat ditampilkan. Baik Nabi hukum bima kuntum ta'malun. Subhanallah, ini malaikat dulu waktu bekerja ternyata hanya bekerja cari uang saja. Niatnya ikhlas karena Allah, di samping itu juga ikhlas cari jodoh. Kemudian dalam bekerja kan, itu dengan nuansa ibadah ya, bernilai ibadah. Jadi baik Nabi hukum bima kuntum ta'malun. Nah, tadi itulah teman-teman sekalian, jadi ini bagaimana Al-Quran itu membangun semangat bekerja kita, ikhlas bekerja kita dalam sehari-hari. Nah, bagaimana agar semangat Quran itu ada dalam diri kita, jiwa kita, ya, itu tidak lepas dari kebiasaan bahasanya apa? Habit ya. Jadi kan Quran itu sudah menjadi habit kita, membaca Quran menjadi habit kita, itu akan membentuk karakter, ya, membentuk karakter kita, karakter yang Quran. Apalagi tidak hanya dibaca, tetapi juga dipaham. Kayak gini kan yang saya sampaikan kan ada berayat semua, ya. Ya, itu kan intinya Quran, hadis, anak biar di sini kan lumrah ya kan ya. Ini kalau biarnya mau coba buah ya. Jadi Islam mengajarkan itu macam itu ya. Jadi kalau bacaan Quran ini sudah menjadi habit, itu menyentuh karakter kita. Ya. Nah maka dimulai dengan ada tahsin, ini luar biasa. Ya. Ini menjadi amal jariah Pak Dudin juga ya. Ya semua orang ya, jadi pimpinan, jadi orang yang punya otoritas, tapi otoritasnya tadi digunakan untuk kebaikan. Luar biasa ini Pak. Jadi amal jariah insyaallah. Ya. Ya. Jadi membentuk habit dalam membaca Quran. Ya. Nah, kenapa sih kita harus baca Quran? Ya, mesti ya. Kita tidak kurang-kurangnya ayat Al-Quran, nas-nas Al-Quran, hadis-hadis Rasulullah itu memberikan motivasi kita untuk selalu membaca Al-Quran. Banyak banget. Ya. Jadi Quran ini kan bacaan yang berbeda dengan bacaan yang lain, ya. Membaca yang sekaligus jadi amal ibadah itu adalah membaca Al-Quran. Beda dengan baca Quran, beda dengan baca buku. Jadi kalau kita baca Quran meskipun brutal datul, terbata-bata itu ya, tapi tetap bernilai ibadah. Mengapa? Karena membaca Quran ini adalah perintah Allah. Kalau kita melaksanakan perintah Allah, maka berarti ibadah. Bahkan Nabi mengatakan, al-mahiru bil Quran, ya, ma'as-sabratil kiramil bararah. Orang yang pandai membaca Quran, yang ahli baca Quran, dia nanti. Tapi ahli ya, tidak hanya ahli termasuk itu ya. Karena banyak orang baca Quran, ya, justru amalnya dilaknati oleh Quran, ya. Makanya Nabi mengatakan dalam hadisnya, "Kamin qari'il Quran wal Quran yang anu." Berapa banyak para orang yang ahli baca Quran, pinter baca Quran, tapi amalnya dilaknati oleh Al-Quran, perlu banyak, ya. Hafid Quran, ya, hafal Quran, tapi jadi munafik. Ada enggak? Gara-gara gila jabatan, misalnya ya, itu orang Jawa di Indonesia enggak ya, orang-orang tabatasan apa ya, hafid Quran, pinter agama, itu pakai surban ya kan,
pakai sorban, tapi jadi orang munafik. Dan itu sejak zaman sahabat pun ada. Sahabat masih hidup gitu ya. Ada namanya sahabat itu Abdah bin Abdurrahman juga. Nabi masih hidup. Ya. Tapi dia tergoda dengan dunia. Dia kan ahli Quran itu. Ya. Abdah bin Abdurrahman itu dia kan panjang dia. Ceritanya terus Pak Ringkes dan materi masuk materi jamnya ya. Sampai jam berapa? Sampai azan Pak. Lu keren nih. Bisa. Udah bisa. Ada coba nih. Tadi saya dikit. Abdah bin Abdurrahman itu ahli Quran. Mujahid ahli Quran. Tapi ketika diutus jihad oleh baginda Rasulullah SAW, ada di atas istana itu, istananya musuh, ada seorang perempuan yang begitu cantik, molek, pokoknya kemencer gitu ya. Jadi dia orang Kristen cantik itu semacamnya subhanallah gitu ya. Jadi ketika yang lain berperang, dia malah mendekati si cewek anaknya ini musuh tadi ya, sambil menulis surat cinta ya. Doya tidak, wah kira-kira begitu ya. Beritakan kepada bagaimana agar aku bisa jatuh perempuan. Keren ya, mujahid ya, mujahid ahli Quran ini ya. Ya. Tapi apa kata anaknya apa namanya? Anaknya ini musuh ini, anaknya raja ini ya. Ada dua syarat ya. Pertama, kamu harus meninggalkan, harus ikut perang ya. Kedua, kamu meninggalkan agamamu dan masuk ke agama Kristen. Dan ternyata karena tergoda dengan wanita cantik, akhirnya dia murtad dan mati dalam keadaan dalam keadaan kafir. Ya, mau bilangin. Jadi kalau sekarang ada orang surbanan, ustadz, yai, profesor doktor, ahli Quran, bacaan-bacaannya masih terus menafik, itu biasa aja. Ya. Jadi inilah bagaimana nanti kita memotivasi kita dalam membaca Al-Quran. Bahkan dari yang lain mengatakan, Iqra'ul Quran, fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Quran, ya. Karena sesungguhnya Quran itu nanti di akhirat akan datang, ya, menjadi penolong, memberi syafaat kepada siapa? Kepada pembacanya. Jadi kalau kita bekerja dengan membaca Quran, nanti di rumah baca Quran. Kemarin di teks Pak Azam baca surat Maryam gak lulus pakai sarai, cik tak cukup gimana misalnya gitu ya. Lalu tapi ada yang lupa ya, ternyata banyak sarai juga. Tenang aja mas. Jadi saya pikir tak koreksi boleh. Wah, tak koreksi sampai jam 5 gak mari-mari. Derdek gitu. Tidak apa-apa ya, tidak apa-apa ya. Tapi tetap membaca, belajar membaca di rumah belajarnya, diulangi lagi, ya. Insya Allah tetap membaca, ya, tetap mendapatkan pahala. Ya. Dan Quran itulah nanti akan memberikan pertolongan pada. Nah, jadi teman sekalian, Quran itu satu. Kalau kita membacanya dengan ta'abbud lillah, yaitu sebagai bentuk ibadah kita kepada Allah. Yang kedua, kalau kita membaca Quran, ya, fungsinya apa? Fungsinya itu mempertebal iman kita, ya, mempertebal iman kita. Ya. Apalagi tidak hanya membacanya, tetapi juga memahami. Jadi orang yang beriman itu semakin dikasih ayat beserta pemahamannya, semakin haus. Coba kalau nggak percaya dengan ya, buka terjemahan Quran. Pelan-pelan pas santai gitu ya, baca ya, entah itu pas pada yang sifatnya ayat-ayat cerita ya, atau misalnya peringatan-peringatan gitu.
Nanti begitu mau berhenti rasanya pengen. Di sana lain di Sengkaling ya, ada seorang ibu, mungkin sudah almarhum karena dulu saya temui sudah tua ya. Saya diminta untuk rumahnya untuk menyimak. Dia mengatakan ini, Ustaz, saya sudah khatam 3 kali membaca terjemahan Al-Quran. Ya, coba, sudah ada yang khatam nih baca terjemahan Al-Quran? Belum kan? Percaya saya juga belum. Kan? Saya juga belum pernah khatam membaca terjemahan Al-Quran. Mengatakan Quran bolak-balik, tapi kalau membaca terjemahan Quran itu masih jarang. Dia ini sudah khatam 3 kali. Saya tanya rasanya gimana? Tuh, setelah baca terjemahan, Masya Allah, saya kalau baca itu Pak Ustaz ya, hanya kurang terus mau berhenti itu susah. Karena penasaran setelah ini bahasa apa, setelah ini bahasa apa, setelah ini bahasa apa. Itu Quran. Ya, jadi mampu menguatkan iman. Tarsikhan lil iman, memperkuat, mempertebal iman. Kayak gini ya, kita bahas satu ayat, ya, tambah rasanya kan tenang, ya. Mendapatkan semakin datang ke majelis taklim, semakin membaca Quran itu rasanya tenang. Dan itu kadang tidak bisa kita lakukan sendiri, sehingga harus butuh sendiri ya. Nah, kelompok-kelompok teman-teman yang soleh, ya kan, teman-teman yang baik, kita harus begitu. Tidak bisa kita lakukan sendiri, tidak bisa kalau sendiri ya. Jadi Quran itu kalau dibaca dia mempertebal iman. Maksudnya, loh ini yang ngomong bukan saya, tapi Allah. Dalam surat Al-Mu'minun ya. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu innamal mu'minuna alladzina ketika dzukirallahu wajilat qulubuhum disebut nama Allah maka bergetarlah di hatinya. Banyak loh jadinya ngaji di kalangan teman-teman NU gitu ya. Kalau ustadznya ngomong ustadznya baca ayat ya. Innamal a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Terus Allah Bismillahirrahmanirrahim. Allah Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Allah wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Allah wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Allah. Itu maksudnya mengamalkan ayat ini. Orang yang beriman itu kalau dibacakan ayat Quran bergetar hatinya. Bergetar itu langsung deg-deg kayak dengan jatuh cinta itu enggak. Ya, bergetar itu langsung ingat meneteskan terharu akan kebesaran Allah. Gitu ya kita ya. Dibaca ayat Quran bergetar hatinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah, baca Allah. Terima kasih ya. Jadi begitu ya. Orang yang beriman kalau disebut nama Allah bergetar hati. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Dan kalau dibacakan ayat-ayatnya bertambahlah imannya. Ya, iman yang apa yakin. Subhanallah. Tidak ada salah ayat Allah. Betul semua. Saya itu di Singosari ya 5 tahun saya waktu ngantau di IDS. Dan saya bagian marketing. Karena tugas saya itu marketing disuruh ke corporate ya, ke perusahaan-perusahaan saya nggak bisa, merasa tidak mampu. Akhirnya apa? Sesuai dengan kemampuan saya mengumpulkan jamaah. Ya, dalam Saminah ada sekelompok ibu yang ketemunya mereka itu di kolam renang, di jogging, di tempat olahraga. Jadi hasil ngaji, ya tapi masih ininya masih pakai budak menur ya, pakai SUV ya. Kadang ketemu saya itu masih punya toko ya, ketua yang saya jadikan ketua majelis duha, saya buat majelis di Penguatian dulu di kantor ya. Itu ketemu saya masih pakai begini.
nemeni saya makan. Wah, keren kan ya. Itu murid ngaji saya jadikan ketua majelis taklim. Yang pertama ini, sekarang yang kedua ini ya. Sudah menjadi ketua yang kedua ya. Jadi masih begini, saya malu. Tapi ikromnya dengan ustadz itu luar biasa. Jadi bekas minum saya itu jadi rebutan sama ibu. Luar biasa. Baru di Singosari saya merasakan. Bekas minum saya jadi rebutan ya. Serius, orangnya masih hidup. Masih hidup ya. Jadi keren itu ya. Kalau saya ajak tadabbur Al-Quran, tersentuh hatinya, nangis, ya, netes air mata, sambil bawa tisu. Di rumah, ya, namanya rumahnya Bu Yunda, dia punya pasar di Singosari Tiga, ya, di pinggir jalan raya. Jadi kalau mau ke, ya setelah jalannya. Jadi walhasil yang tadinya hanya 5 orang menjadi 10 orang, rumahnya penuh 15 orang. Karena ibu-ibu ini ibu-ibu muda, gitu kan ya. Nah, ibu-ibu muda. Jadi saya buat taklim kalau hari Selasa khusus kajian hadis arba'in. Ya, karena mereka terlalu haus ya. Kalau ngaji terus ada berayat itu mereka kurang. Ustaz, kita ingin nambah waktu lagi, Ustaz. Jadi apa yang saya katakan, saya ucapkan besok di FB-nya mesti keluar status. Ayat yang saya bahas besok di FB-nya itu. Remadan. Jadi status. Tambah imannya, tambah senangnya, tambah tenteram hatinya. Itu kalau Quran dibaca. Tidak ada hausnya, tidak ada puasnya membaca Quran. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatuhum iman. Semakin kuat imannya, semakin haus rasanya itu Quran. Nah sekarang jadi sampai saking senangnya mengelola majelis taklim itu ya. Saya sakit ya, dibawa pijit ke paginya. Terus ngobrol berdua. Pak, saya itu bingung itu. Namanya Denny ya. Namanya rahasia ya, Bapak nggak tahu kan ya. Namanya ini, ponakan saya. Dulu itu Masya Allah mudanya waktu masih saya suka ngetril-ngetrilan. Laki-laki ngetril-ngetrilan dulu ya. Untuk naik suka naik gunung ya, bareng laki-laki cowok gitu ya, kemah-kemah gitu ya. Mewah ya, mewah gitu ya. Pakaiannya Masya Allah dulu berdetak. Sering ikut. Tapi saya heran sekarang. Sekarang itu pakaiannya beruput, jilbabnya besar. Loh jamaahnya loh ya oke. Jadi pamannya ini curhat saja. Rumahnya sini ya, rumahnya ini di mana BMR ini dusun apa itu? Segaran, dusun Segaran. Jadi curhat. Jadi awalnya begitu, perubahannya luar biasa, peningkatan iman langsung bisa dirasakan. Itu Quran hebatnya Quran. Ya, wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatuhum iman. Dan yang dibaca itu lagi paham. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Dan orang yang beriman itu hanya bertawakal, bersandar, bergantung hanya kepada Allah. Penting ya. Dan yang susah belum ketemu jodoh bergantung saja sama Allah, insya Allah dimudahkan. Yang sekarang kondisi masih sulit karena corona, ini nggak kena imbasnya ya, karyawan enggak ya, nggak kena imbas corona kan, bergantung saja dengan Allah, insya Allah tenang ya. Dan kalau karena corona nggak sampai nggak bisa makan, insya Allah enggak. Ya, masalah orang hidup ini kan, ya sedikit besarnya kan relatif, ya. Bisa yang besar bisa kita jadikan kecil, yang kecil bisa kita jadikan besar, tergantung orangnya. Tapi orang yang beriman punya senjata, seberapapun besarnya masalah itu, tapi kita punya Allah yang maha besar. Jadi yang pertama, fungsi kita tilawah adalah ta'abudan lillah, sebagai bentuk ibadah kepada Allah. Yang kedua, penguatan iman. Yang ketiga adalah tazkiyatul linnufus. Jadi membaca Quran itu mampu membersihkan hati, ya, mampu membersihkan hati. Dan bersihnya hati inilah yang sesungguhnya letak kebahagiaan yang hakiki. Ya, saya kemarin isi Ibu Aisyah di Daun, Masjid Muhammad Saleh.
Ini materi tak sampaikan salah satunya. Jadi kalau orang itu nggak mungkin hidupnya bahagia kalau hatinya kotor, ya. Contohnya punya mobil bakar, punya mobil, ya, mengkak-mengkak, ya. Contohnya bangun rumah, mengkak-mengkak, duduk, ya, hatinya contohnya wis do nikah kabeh untuk cucu panas lah. Tenang aja, ya. Insyaallah. Belum aja. Ketemu misalnya. Sombong. Jadi penyakit yang menjadikan hidup sengsara itu sesungguhnya penyakit hati. Ya, penyakit hati. Apa penyakit hati? Ya. Dan itu dirasakan di mana saja terasa. Ya. Ada orang ngomong Siti, ya dikira nyinggung dari wah ini hatinya sakit. Orang itu ngomong tidak ada hubungannya dengan dia. Dia cuma dengar saja. Loh, lah kok dileboknya dengan hati sakit hatinya. Bahaya banget. Bahaya. Nah, hati sakit akan mempengaruhi sikap, bicaranya yang lantur, sikapnya yang lantur lebihnya. Tidak ada. Jadi apa sih penyakit hati? Dengki, ya kan? Iri, terus sombong, terus riak, sum'ah, ya. Sesuai golongan itu ada. Dan itu ya tidak bisa disembuhkan kecuali dengan Allah. Mungkin ya. Jadi hati ini akan selalu dalam keadaan sakit kalau tidak diobati dengan Quran. Wis Quran jahiliyahnya kayak apa? Zaman Nabi ada dua suku, ya, suku Aus dan suku Khazraj yang paling jahiliyah. Ya, dua suku besar ini terkenal. Dia suka perang, suka membunuh, suka iri, suka bertaruh. Tetapi dengan Al-Qur'anul Karim, ya, Nabi kita SAW memberikan cahaya dalam kehidupan mereka, ya, memberikan cahaya, ya, disatukan hati mereka, dilembutkan hati mereka. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, ya. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alaqa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Ya. Dan ingatlah, wadhkuru nikmat Allah. Ya. Id kuntum a'da'an, ketika dahulu kamu saling bertarung, kamu saling membenci, kamu saling iri, kamu saling membunuh, kamu saling menjatuhkan. Id kuntum a'da'an. Ingatlah nikmat Allah ketika dahulu kamu saling bermusuhan. Fa'allaqa baina qulubikum, kemudian datanglah Al-Qur'an, datanglah Nabi Muhammad, kemudian Allah satukan hati-hati kalian, dilembutkan hati-hatimu, dibersihkan hati-hatimu. Fa'asbahtum bi ni'mati ikhwana, dan dengan nikmat Islam itu kamu menjadi bersaudara. Hatimu lembut, kamu tidak bertarung lagi, kamu tidak saling menjatuhkan lagi, kamu nggak dengki lagi, kamu nggak iri lagi, kamu nggak, ya, penyakit kotor hilang, kamu menjadi bersaudara. Ya. Asbahtu bi nikmati ikhwana wa kuntum ala syafa'atin minan. Padahal saat itu kamu sudah berada di tepi jurang api neraka. Sini misalnya neraka. Saat itu kamu ada di jurang api neraka. Fa'aqadatum minha, kemudian Allah selamatkan kamu dari api neraka. Lalu jadi Quran. Makanya orang sekarang ini kalau kenapa semakin hari semakin orang itu semakin jahiliyah, tidak ada obatnya kecuali belajar Al-Quran. Indonesia ini akan terus semakin terpuruk kalau ulama dikriminalisasi, ustadz dikriminalisasi, umat dijauhkan dari agama, akan terus saling bermusuhan, ya, saling bermusuhan, saling iri.
Ini Pak kuncinya. Ini kan kita berbicara makro ya, negara gitu ya. Inilah dalam diri kita ini ya. Kita ini dalam satu lingkup, satu komunitas. Ini kalau hati ada satu saja yang hatinya kotor, ini kadang jadi benalu, ya, kadang jadi persoalan, jadi kompor, bukan ngobong ya. Gara-gara apa? Hatinya salah. Dan itu hanya Quran. Ya, gimana itu ayatnya itu? Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Dan Quran itu aku turunkan yang menjadi obat, ya, obat penyakit yang ada di dalam hati. Sekaligus huda wa rahmatun lil mu'minin. Quran itu adalah petunjuk dan rahmat kasih sayang bagi orang-orang yang beriman. Ini kalau kita membaca Al-Quran, ya, hati kita bersih, ya, kita dijauhkan, ya, kita diberikan hidayah oleh Allah, ya, hati kita dijadikan lembut rahmat, ya kan? Dijadikan rahmat lil mu'minin, rahmat lil mu'minin. Jadi tiga ya, yang pertama tadi ta'abudan lillah, bagi bentuk ibadah kepada Allah. Yang kedua, tasdiqul iman, mempertebal iman kita. Yang ketiga, membersihkan tazkiyatun linufus. Jadi hatinya ya, namanya kalau hatinya kotor itu, ya, itu kadang hati yang sakit itu hati yang terjerumus pada kecintaan hal-hal yang bersifat materi, ya, hal-hal yang bersifat materi. Jadi semacam seperti orang kapitalis, memandang segala sesuatu itu keberhasilan itu diukur dengan materi, ya. Dan itu sangat salah, ya. Jadi dia berhasil, dia bahagia, dia sukses itu kalau ukurannya adalah materi, orientasi yang salah, ya. Salah. Jadi kesuksesan itu diukur dengan materi, ini termasuk penyakit. Bahkan Nabi mengatakan hanya penyakit hati itu namanya penyakit wahan. Ya, penyakit wahan. Ya, nyatanya nggak jenengan tahu. Para sahabat juga bertanya, ya Nabi, penyakit wahan itu apa sih ya Nabi? Gitu. Jadi kan dia Pak Azam. Penyakit wahan yopo, waduh ya. Siapa yang nanti apa? Dunia wakorohiyatul maut. Ya, penyakit wahan itu kalau ya, orang orientasinya, ya, mengukur segala kesuksesan, kebahagiaan itu adalah dengan dunia, kubur dunia, kecintaan terhadap dunia. Wakorohiyatul maut kalau sudah seperti itu dibagi dengan ketakutan akan kematian. Ini penyakit yang membahayakan, ya. Penyakit kalau kita sudah mengukur kecintaan kita atau kesuksesan dengan hal-hal yang bersifat dunia. Nah, Pak, yang sebenarnya menurut Quran yang dianggap sukses itu seperti apa sih? Gitu kan ya? Betul kan? Suksesnya apa sih? Paling masuk surga. Iya. Memang Al-Quran begitu mengatakan, sepatunya tak saya singkat. Kullu nafsin dha'iqatul maut, innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah, wa man zuhziha 'anil nar faqad faz, wa udkhilal jannah faqad faz, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Sesungguhnya setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Kita ini punya harta banyak, ya mati, sedikit ya mati. Bedanya orang yang beriman itu dia paham nanti saya akan mati. Orang kafir juga paham nanti juga akan mati. Bedanya apa? Kalau orang yang beriman bersiap-siap menyiapkan diri untuk hari setelah kematian, orang kafir nggak persiapan hari setelah kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah, dan sungguh Allah akan sempurnakan balasan amal-amalmu itu pada hari kiamat.
disempurnakan loh ya. Jadi di dunia ini kita beramal sudah diberikan oleh Allah. Kalau kita baca Quran hatinya tenang, kita mengaji hatinya tenang, kita infak Allah berikan rezeki yang tambah barokah. Ya, anak-anaknya sehat semuanya, nggak ada yang sakit, ya kan? Duitnya sidik, tapi alhamdulillah bapak sing lorong tak duit akeh, ya kan? Sing repot wis duitnya sidik, keluarganya lorong tak duit juta-jutaan, wah ini kan bahaya ya. Perlu evaluasi, barokah pada rezeki ya, gitu kan ya. Perlu lah ya, penting ya. Jadi perlu kadang-kadang memang kita perlu evaluasi seperti itu. Ada ya. Menurut analisa saya dan istri karyawan BPTP itu ya. Saya juga ke rumah sakit, anaknya TK itu. Kayaknya penyakit ini kayaknya enggak bisa sembuh. Udah sini udah sekolah semuanya kecil ya. Yang penyakitnya itu kayaknya enggak bisa sembuh. Orang melihat kayaknya enggak bisa sembuh. Hampir Ustaz Azam mohon doanya anak saya sakit ya. Saya sedih banget Ustaz. Sekarang ada di rumah sakit malah sakit. Ustaz ingin berinfak ya untuk anak yatim atau apa. Mudah-mudahan dengan sarana infak saya ini Allah berikan kesehatan ya. Saya terima berapa 2 juta ya, 2 juta ya. Jadi hartanya banyak tapi hanya sakit tidak. Kadang kita perlu evaluasi. Jajan rezeki saya berkah. Atau ada orang lain yang saya makan. Atau sedekahnya kurang. Di sedekah drama 2 juta itu saya kaget, subhanallah ini luar biasa, sedekah 2 juta. Dan ketika anaknya sembuh, subhanallah saya juga ikut senang rasanya. Masya Allah, saya bersama tim media saya ke rumah sakit dan kayaknya sudah, wah anak ini kayaknya sudah terselamatkan dan ternyata bisa sehat. Saya berhusnuzon pada Allah, insya Allah ini adalah bantuan sedekah. Jadi kadang kita perlu evaluasi itu keberkahan rezeki. Maka bekerja itu kadang juga tidak hanya mengejar berkah atau banyaknya harta, banyaknya gaji, tetapi kadang penting juga kita perhatian terhadap keberkahan rezeki. Kalau berkah enggak banyak sebenarnya, tapi Allah tunjukkan hatinya itu ya, keinginannya itu ya enggak banyak ya, disesuaikan keinginannya ya saja ya. Allah itu tunjukkan hatinya itu keinginan enggak melunjak-lunjak, enggak banyak-banyak amat. Sing repot duitnya sedikit, ya kan? Keinginannya banyak lah. Ini musibah. Akhirnya apa? Kalau sebagai saya seorang ayah gitu ya, harus mengharuskan ya bekerja keras. Nah perlu kalau misalnya orang yang di pemerintahan ya sampai korupsi kan gitu. Sebenarnya orang yang korupsi kaya atau miskin? Halo, kaya atau miskin? Yang korupsi. Tidak Pak saya. Saya korupsi mesti miskin, nak nyolong ayam mesti miskin. Saya korupsi orang kaya. Kalau nyuri ayam miskin. Kalau ayam mau musuh kaya nyuri ayam, ada mungkin ya. Kalau kok nyuri ayam udah dirohon gitu kan ya. Tapi nak korupsi kaya. Hatinya yang miskin, ya hartanya kaya, hatinya miskin. Nah kadang itu datangnya dari istri, kadang juga dari anak. Kadang dari dirinya sendiri dia tidak terkontrol tadi. Allah biarkan dia jujur, Allah jujur. Ya, kamu mau banyak tapi nggak barokah. Dibiarkan sama Allah. Perlu kasih lebih banyak lagi. Tapi keinginannya juga lebih banyak. Jadi kita bekerja dibalas oleh Allah. Tapi kesempurnaan balasan itu di hari kiamat. Apa? Wa man zuziha 'anil nar wa udkhila jannah. Siapa yang jauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh dia itu orang yang benar-benar sukses. Jadi yang mengatakan sukses siapa? Masuk surga. Yang mengatakan sukses siapa? Allah. Apa bukan sukses? Kalau kita dijauhkan dari Allah dari neraka, dimasukkan ke dalam surga. Lah orang yang seperti ini mesti kelihatan di dunianya, ya kelihatan
ingat ya cerita dari seorang kemarin ya. Saya cerita dengan kalian sini yang buat kopi Mas siapa? Mas Rahman gitu ya. Kita sebentar kok di depan kopi dari kopi ya. Ujito ya, Ujito. Ternyata yang membangun sekolah itu tanahnya Ujito. Bukan. Ya. Jadi amalnya Ujito itu ya, luar biasa. Itu insya Allah sukses itu ya. Kalau ikhlas ya, ikhlas. Ya, MTS bulan itu. Jadi dia kaya raya, tetapi amalnya juga luar biasa. Ini sukses dunia akhirat gitu ya. Nah, kalau bisa kita begini mudah-mudahan ya. Amin. Tahu ya. Jadi orang sukses. Jadi kelihatan orang yang di sukses tadi itu tidak hanya dunia saja, tapi di dunia itu kelihatan. Ya, lihat orang sukses itu ketika di dunia orang yang sukses itu di samping dia hartanya banyak, tapi amalnya juga banyak. Ini kesuksesannya hakiki menurut Allah. Ya. Jadi kalau ada orang kaya kok amalnya sedikit, itu jangan dianggap sukses. Ya, itu orang yang gagal total, ya. Gagal total. Dan jangan cemburu, jangan iri dengan orang yang hartanya banyak tapi amalnya sedikit. Jangan iri. Irilah kepada orang yang hartanya banyak, amalnya luar biasa. Di bawahnya lagi, amalnya hartanya nggak banyak juga, tapi infaknya luar biasa. Keren nggak? Keren ini. Jadi kesuksesan menurut saya menurut Allah. Nah, lanjut poin yang keberapa? Ketiga, 4 ya. 4 ya. Jadi membaca Quran itu yang keempat adalah mampu meluruskan pemikiran fikrah kita, takwiman lil fikrah. Ya. Jadi meluruskan pikiran kita. Pikiran manusia ini kan kadang berubah-ubah. Contoh misalnya, dulu ada penemu seorang ilmuwan namanya Charles yang menemukan teori awal mula manusia itu. Charles Darwin ya. Charles Darwin yang mengatakan bahwa manusia semuanya ini berasal dari nenek moyang satu yang sama, yaitu monyet. Teori Darwin kan begitu. Ya, Charles Darwin ya. Tetapi penelitian berikutnya, ya kalau agama sudah membantah, maksud manusia yang mulia ini disamakan dengan Monyet. Dengan monyet itu tidak mungkin. Monyet itu binatang, ya. Kita manusia mulia. Allah menciptakan anak Adam itu adalah menjadi makhluk yang laqad karramna bani Adam, kan gitu. Sungguh aku muliakan ya anak Adam. Manusia itu dimuliakan oleh Allah. Ya, maksud disamakan dari monyet. Dan ternyata apa? Surat Yusuf ayat 28. Yusuf kalau nggak salah ya. Allah di situ berfirman bahwa di awal mula Allah ciptakan manusia, kemudian dia sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu Adam alaihi salam. Jadi manusia ini dari Nabi Adam yang diciptakan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi teori manusia ini kan ada berubah-ubah. Ya. Apalagi misalnya kemarin kita setelah ada corona ini kita menggunakan istilah new normal. Sekarang pemerintah minta maaf karena salah dalam memberikan istilah. Nah, itulah manusia itu. Ya. Pemikiran manusia itu berubah. Ya. Pandangan hidup manusia ini juga macam-macam. Ada orang tadi yang memandang kesuksesan, kebahagiaan dan sebagainya seperti itu. Tapi bagaimana Al-Quran berbicara? Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran itu memberikan petunjuk jalan kepada jalan yang lurus. Wa yubashshirul mu'minina alladziina ya'maluna ash-shalihat bi anna lahum ajran kabir. Dan Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Quran itu memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh bahwa bagi mereka itu adalah ajran kabir, pahala yang besar. Ya. Inilah hebatnya Quran, menjadi petunjuk hudan linnas, hudan lil muttaqin. Jadi kalau Quran ini sudah menjadi habit kita, bacaan kita, ya
ya, kemudian renungan kita, hasil kita menjadi sahabat Al-Quran, insya Allah ya, jalan pikiran kita ini akan diluruskan oleh Al-Quran. Betul ya, misalnya jenengan nih ya, yang belum berkeluarga atau baru berkeluarga seperti Mas Udin ya, ini kan ya, baru berkeluarga Mas Udin. Suami istri ini kalau tidak sepaham repot ya, benar ya, satunya pintu agama, satunya ambil gedes gak tahu semua agama ya kan, susah itu. Satunya religius, satunya materialis, berat. Makanya kata Nabi harus sekufu nikah ya, maksudnya insya Allah sekufu ya, atau yang belum nikah insya Allah tari yang sekufu ya, artinya pemahaman agamanya yang baik. Ini penting karena kalau nggak sama, satunya materialis, satunya religius, ini akan beda cara pandang. Coba aja. Tapi kalau sama-sama religius, sama-sama pintar agama, ngerti agama, atau kalau tidak dia senang dengan agama, kalau nggak tahu datang ke Ustadz, ini yang baik gitu ya. Nah, jadi misalnya satunya ya, saya pernah ini ada yang berseteru gitu ya, ada yang berseteru suami istri ya, ada yang berseteru suami istri. Laki-laki mestinya kalau dalam agama Islam nafkah kewajiban siapa? Suami kan? Nafkah itu kewajiban suami dalam Al-Quran. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'dhin wa bima anfaqu dan seterusnya. Ya, sudah ya, surat An-Nisa ya. Tetapi ternyata laki-lakinya ini berpikiran, oh enggak, sekarang kan zamannya beda. Laki-laki sama perempuan itu punya kewajiban yang sama. Ya, persamaan emansipasi wanita. Ya, tidak boleh dibeda-bedakan. Jadi dia berpandangan seperti itu. Ya. Perempuannya ngeluh suaminya tidak mau bekerja. Ya, waktu habis nikah langsung diberikan diberikan sepeda, ya semuanya diberikan. Tapi setelah menikah ngongkang-ngongkang lagi, tidak mau bekerja. Hasil jadilah persoalan dalam rumah tangga. Tak datangkan, yuk duduk obat itu tapi belum tak dudukkan juga. Dengan masalahnya apa? Dengan kira-kira ya, wah ini gitu ya. Biasa. Terus saya tanya juga, ya, kalau menurut jenengan masalahnya apa yang disuarakan di istri? Wah, berarti mau seperti ini gitu ya. Nah, dia saya lihat, ya. Jadi mau rukun atau tidak, ya, mau baik pada rumah tangganya. Kalau mau baik, maka harus ikut bagaimana Allah yang atur, ya kan? Nah, tadi saya mengatakan bahwa sekarang karena dulu sudah ngasih nafkah, sekarang tidak berkewajiban lagi. Oh, dia sudah bekerja, saya tidak berkewajiban menjadi nafkah. Itu kan ya? Ini dalam agama Islam tidak benar. Kalau mau baik rumah tangga disampaikan, harus sesuai dengan kembali pada Al-Quran. Rumah tangga itu yang berkewajiban mencari nafkah itu adalah suami. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu. Tidak bisa. Di Amerika itu perempuan juga bekerja, masa laki-lakinya harus bekerja, harus mencari nafkah. Nah ini pentingnya sekufu lagi, pentingnya sekufu bukan dengan manusia. Yang perempuan juga begitu, ya. Nah ini contoh aja, ya. Jadi ada kasuistik seperti itu yang saya selesaikan, ya. Dan hasil dua-duanya tidak mau mengikuti saran saya, sekarang bukan, ya kan? Nah, terus bukan. Jadi tidak sekarang nggak ikut aturan agama itu. Jadi begitulah pandangan atau pemikiran manusia itu yang beraneka ragam. Tetapi Allah berikan kita Al-Quranul Karim itu agar kita enak dalam merasakan kehidupan ini. Ya, hidup ini jadi nyaman, jadi tentram. Maka Al-Quran itu menjadi rahmat bagi manusia itu maksudnya gitu. Ya, rahmat jadi Al-Quran jadi rahmat bagi manusia itu maksudnya gitu. Alhamdulillah saya sudah sampai. Cukup ya, insyaallah ya. Apa namanya?
sebelum kita membaca Al-Quran, jadi sebagai ibadah kepada Allah, mempertegas iman kita, membersihkan hati kita, meluruskan pemikiran kita. Terakhir sebenarnya adalah ta'arufan lima hajina. Jadi kita mengenal manhaj Allah, aturan Allah, ya kan, di situ ada sumber kemuliaan. Ya, Allah. Baik, kita akhiri. Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi ni'amahu wa lillahi masjidan ya rabbal alamin. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اصلح لنا ديننا واصلح أمرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا في كل شر ربنا آتنا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ustaz Azam atas bimbingannya, atas tausiahnya sore hari ini. Semoga semakin memberikan semangat kita untuk bisa belajar Al-Quran dengan alasan-alasannya yang benar dan lurus. Sepakat? Sepakat? Luar biasa. Demikian saya kembalikan ke Mbak Eka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Ustadz Azam dan juga Mas Ujin. Untuk ini ada yang ingin ditanyakan dulu sebelum berbuka puasa. Ada belum? Oh belum, nggak ada. Dulu kan berbuka puasa. Sepertinya Mbak Mina sudah nggak sabar sekali untuk berbuka puasa juga. Ada Ramadan. Iya benar. Baiklah, kalau misalnya kita memang diskusinya bisa di luar forum ini, bisa didiskusikan langsung ketika pas waktu ngaji bareng puasa, boleh ya Pak ya? Ya, terima kasih. Untuk menutup acara pada sore hari ini, baiknya kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ilmu yang diberikan Pak Azam tadi mengenai etos kerja sebagai seorang muslim bisa kita terapkan, bisa kita praktekkan di kehidupan kita sehari-hari. Amin. Nah, sebelum kita mengakhiri acara pada sore ini, alangkah baiknya kita menutup forum kita kali ini dengan bacaan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.